Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sahabat semua, pada video kali ini kita akan mendengarkan bersama-sama orasi kebangsaan, cinta tanah air dan kesetaraan warga negara Indonesia oleh Kiai Haji Aimaduddin Usman Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jenderal Nur Wahid, Kiai Mas Fuad Pleret, Bapak Dr. Sugeng Pondang Sugiharto, Bapak Tubagus Mogi Nur Fadil Satya Tirtayasa. Malam ini malam yang sangat spesial karena esok hari adalah tanggal 1 Juni yang merupakan tanggal bersejarah, tanggal yang merupakan tanggal penuh dengan nilai-nilai kebangsaan, di mana di tanggal 1 Juni esok hari adalah tanggal di mana lahirnya Pancasila pada tahun 1945. Insinyur Soekarno berpidato di hadapan sidang BPUPKI menelurkan gagasan 5 dasar yang hari ini telah disempurnakan dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai bagian integral dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kepada seluruh bangsa Indonesia saya mengucapkan selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945, 1 Juni 2024. Dan malam hari ini, malam yang sangat berbahagia, kita berbicara tentang cinta tanah air. Cinta tanah air bagi umat Islam adalah amrun fitriyun likulli insan. Sesuatu fitrah bagi setiap manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan setiap manusia cinta terhadap tanah airnya sendiri. Karena cinta kepada tanah air adalah fitrah bagi setiap manusia. Cinta tanah air kita kenal pula dengan istilah nasionalisme. Nasionalisme tanpa agama akan kering. Sementara agama tanpa nasionalisme akan menumbuhkan paham-paham ekstremis, paham-paham ekstremisme dalam agama, di mana ekstremisme yang terjadi di atas dunia ini kebanyakan dimunculkan atau diakibatkan oleh pemahaman terhadap agama yang sempit. Agama yang dipahami secara literal, letterlek, tekstualis, akan melahirkan ekstremisme dalam agama. Karena mereka hanya melihat sebuah teks tanpa melihat konteks sosial kebangsaan di mana agama itu tumbuh. Oleh karena itu, sebagai contoh bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam agama, aliran kepercayaan, ada sekitar 1.340 suku bangsa dengan 715 bahasa, terdiri tumbuh di atas 17.000 pulau di Indonesia, dengan 6 agama yang diakui, 187 aliran kepercayaan, dengan 12 juta pengikutnya. Inilah keniscayaan realitas yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kemajmukan yang telah menjadi niscaya dari terbentuknya NKRI 1945. Bagaimana hari ini kita sebagai bangsa menginsapi keberagaman dan kemajmukan yang telah menjadi sunnatullah bagi bangsa Indonesia.
yang telah bersepakat mitsaqan ghalidha 1945 untuk bersatu sebagai anak bangsa Indonesia. Karena kita sistemnya demokrasi, di mana di dalam demokrasi pula ada yang dinamakan dengan the majority power, maka keinsapan akan kemajmukan ini lebih harus diperkenalkan kepada mayoritas yang ada di Indonesia. Baik mayoritas dari sisi suku, mayoritas dari sisi agama, mayoritas dari sisi budaya, peradaban, kesejarahan. Apabila komponen mayoritas ini menginsafi dengan penuh keinsapan dari alam pikiran dimasukkan ke dalam bawah sadar anak-anak kita, maka ke depan Indonesia ini akan mampu lebih damai dari hari ini dan hari kemarin. Kita telah bisa melewati sebagai bangsa Indonesia dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila 70 tahun lebih kita berbangsa dan bernegara dengan selamat sentosa. Ada beberapa masalah kita memang tidak bisa kita pungkiri, ada DITII, ada PKI, ada Aceh, ada Papua, tetapi relatif semua itu bisa kita lewati dengan begitu indah, dengan nilai-nilai persaudaraan yang tinggi. Dan ini yang harus tetap dijaga untuk bagaimana kita selama-lamanya akan mampu mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara kita dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sunatullah terjadi bahwa berbagai macam imperium di dunia ini ada batasnya. Ada yang hanya 70 tahun, ada yang sampai 300 tahun, ada yang sampai 500 tahun. Bagaimana sekarang kita bangsa Indonesia mampu untuk mempertahankan selama-lamanya? Kalaulah umpamanya kerajaan Banten hanya 300 tahun, Mataram hanya 400 tahun, Majapahit hanya sekitar 200 tahun, kemudian Utsmaniyah itu sampai 600 tahun. Ini kita ingin Indonesia ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai kemajmukan yang ada di dalamnya itu sampai 1000 tahun lebih. Ini yang mesti kita sama-sama untuk usahakan. Nahdlatul Ulama memiliki formula untuk menjaga nilai-nilai kemajmukan sehingga tetap berbingkai di dalam satu kebangsaan, yaitu yang disebut dengan formula al-ukhuwah al-wataniyah yang diperkenalkan oleh Rais Am kita dulu Syekh Ahmad Siddiq Jember, di mana al-ukhuwah al-wataniyah, persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Kita boleh berbeda di dalam suku, kita boleh berbeda di dalam agama, kita boleh berbeda dalam peradaban, kebudayaan, dan kesejarahan. Tapi mulai 45 sampai nanti 1000 tahun, 2000 tahun lagi, kita adalah sesama anak bangsa Indonesia, sesama anak NKRI yang harus bahu-membahu bagaimana mengedepankan nilai-nilai persamaan sesama anak bangsa Indonesia, melebihi berbagai macam kemajmukan, latar belakang yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, suku bangsa yang berbeda-beda, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dulu oleh Insinyur Soekarno pada saat pidato pertamanya di dalam sidang BPUPKI dikenal dengan internasionalisme dan pri kemanusiaan, yang kemudian disempurnakan oleh Panitia 9 dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah berarti bahwa seluruh anak bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke
di depan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sama. Tidak boleh ada satu kelompok, satu suku yang merasa lebih mulia, lebih berperan di tengah-tengah bangsa Indonesia, di hadapan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari suku lainnya. Tidak boleh ada agama yang merasa istimewa dari agama lainnya di depan Undang-Undang Dasar 45. Tidak boleh ada sebuah sejarah, peradaban, kebudayaan yang kemudian dianggap kebudayaan dan peradaban itu lebih dari peradaban dan kebudayaan lainnya, kaitannya dengan suku bangsa. Nah, oleh karena itu, sekuat dan semampunya hari ini kita harus terus meresonansikan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh anak bangsa Indonesia, agar keharmonisan, kemudian kedamaian akan tercipta di tengah-tengah bangsa Indonesia, kemudian kita akan resonansikan lebih jauh ke dalam kancah internasional. Bangsa Indonesia mampu menghadirkan contoh kedamaian untuk dunia. Demikian. Baik, Kiai Imad, terima kasih. Kiai Imad, apakah ada ajaran, anjuran, atau dalil-dalil dari Khazanah KNU-an atau secara makro Islam supaya masyarakat itu mencintai negerinya dan membela bangsa dan negaranya? Baik, Mbah Hashim Asy'ari mempunyai sebuah jargon-jargon hubul watan minal iman. Bahkan jargon hubul watan minal iman ini kemudian diprasastikan oleh Mbah Wahab Hasbullah dalam lagu Yalal Watan. Hubul watan minal iman. Cinta tanah air merupakan sebagian daripada iman. Hanya di Indonesia hubul watan minal iman tidak ada yang menggugat, Mas Rifki. Di dunia Islam kita hari ini, hubul watan minal iman itu masih digugat. Masih digugat di Timur Tengah, di dunia peradaban Islam di Afrika, di Maroko, dan tetangga-tetangganya. Hubul watan minal iman masih bermasalah. Masih banyak yang mempermasalahkan. Ketika ada yang mengatakan ini adalah ungkapan ulama. Ungkapan ulama itu pun kemudian dibenturkan dengan nilai-nilai agama. Hubul watan minal iman katanya tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Kemudian ketika ini disebut hadis makdzubun maudhu'un, hadis dusta dan hadis maudhu'. Tetapi di Indonesia setiap hari hampir anak-anak banser kita di seluruh Indonesia silih berganti mengadakan acara. Kemudian mereka menyanyikan Yalal Watan, Yalal Watan, Yalal Watan. Hubul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Ini sama sekali tidak ada interupsi dari bangsa Indonesia. Bahwa memang hubul watan adalah minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Bahkan yang dulu radikal, sekarang jargonnya sama. Hubul watan minal iman. Banyak sekarang yang dulu itu ngelelece dalam istilah orang Banten. Ketika ada anak-anak banser mengatakan NKRI harga mati, itu mereka tertawa, ngelelece. Tetapi hari ini mereka yang ngelelece, anak-anak kita, anak-anak banser mengatakan NKRI harga mati, sekarang mereka kemudian juga sama mempunyai jargon NKRI harga mati.